Wahyu 15 ini dimulai dari Wahyu 14 ini ya. Sebenarnya kita tadi baca dari Wahyu 14, tapi Wahyu 14 ini udah pernah kita baca tentang Wahyu 14 ini ya. Nah, kita langsung Wahyu ke 15 ya. Di Wahyu 15 ini ya, cerita ini adalah cerita flashback. Ya, jadi ini adalah kejadian setelah Antikris dibunuh ya. Yaitu ada lautan kaca bercampur api, lalu binatang dan patungnya ya. Nah, berdiri orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Nah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Kenapa harus dua, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba? Karena yang melakukan nyanyian Musa adalah orang Yahudi. Yang menyanyikan nyanyian anak domba adalah orang Kristen. Dua saksi Allah itu tadi ya, dua saksi Allah itu adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, ini ceritanya ada di mana? Ini ceritanya ada di akhirat, ada di dunia roh, saudara ya. Siapa yang mengalahkan? Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Itu para martir, saudara. Yang di dalam Wahyu 11 ada dua saksi Allah dibunuh oleh binatang itu, berarti mereka menang. Ajaib ya, saudara ya. Mati kok menang. Oh iya, karena kekristenan menang kalahnya bukan kamu masalah mati hidup, tapi kamu taat sampai mati. Ya, lihat ya. Kita buka Filipi ya. Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang tetap juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah ayat 9. Itulah sebabnya. Kenapa? Merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, dan yang ada di Hades. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, kita kembali ke ini ya, ke Wahyu 15 tadi. Jadi, ini cerita dua saksi Allah, kalau kita lihat, mereka menang. Mereka yang telah menang mengalahkan binatang itu. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, menghamba Allah, dan nyanyian domba-domba. Lalu kembali, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci. Bait suci yang di mana? Nah, tadi ditanyakan tadi ya, ini bait suci yang di mana nih Bunda nanti? Ini bait suci yang ada di sorga, kemah kesaksian di sorga. Jadi ketika kita bait suci ini, bait suci di sorga. Kita kembali ya ke Wahyu 4. Konsisten ya saudara ya, secara konsisten kita bikin Wahyu 4, Wahyu 11 ya. Wahyu 11. Oh sebentar, ini ya. Ini ya. Wahyu 4 dulu. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di sorga terbuka. Ada suara yang dahulu kudengar. Jadi ini Wahyu 4 ada dulu yang dulu kudengar. Seperti suara sangkakala, Wahyu 1. Ya. Berarti ini kemudian beberapa hari kemudian ya, ini cerita Wahyu itu tuh nggak cuma satu hari terjadi ya. Wahyu itu adalah sebuah penglihatan yang bukan terjadi cuma sekali, tapi itu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ya. Lihat di situ ada tahta Allah kan. Itu. Sebentar. Terus ya, lagi cerita masih nyambung itu nanti Anda akan melihat di situ dan semua ada nyanyian ya di situ ya, ada nyanyian baru. Bentar ya. Kita lagi mau cari. Langsung 11 ya, ini. Ya 11 ya.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Loh, di mana ini? Zaman itu bait suci sudah runtuh. Ya, tahun 70 Masehi bait suci sudah nggak ada. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bait suci sudah runtuh, sudah nggak ada bait suci zaman itu, saudara ya. Nanti kalau kita lihat bait suci ini, ya ternyata ada di Wahyu 21 ya. Lalu aku melihat, ya, langit dan bumi yang baru. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem turun dari sorga. Nah ini ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Loh, tadi ada bait suci loh di sorga kan? Aku tidak melihat bait suci. Sebab apa? Allah Tuhannya Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga dengan anak domba itu. Ya. Jadi bait suci itu siapa? Allah sendiri. Jadi ketika ada dua hal ya ketika dalam Wahyu 11, ukurlah bait suci itu. Artinya memang benar-benar bait suci yang di Yerusalem, sisanya itu ya, artinya bait suci sudah runtuh, sisanya itu. Hari ini Masjidil Al-Aqsa itu ada di halaman bait suci. Ya. Tetapi di atas bait suci itu tidak pernah didirikan masjid apapun. Ada ya masjid hitam itu ya, kubah hitam itu bukan Masjid Al-Aqsa. Itu bukan tempat ibadah tapi museum. Ya. Nah, coba kita lihat. Dulu pernah kita bahas ya, bahwa ternyata tidak ada di situ. Tetapi ternyata ya, yang kedua artinya bahwa itu adalah tentang barang siapa tidak di luar Allah atau di luar Yesus, bait suci itu. Dome of the Rock itu, ya, Dome of the Rock itu, kubah emas, itu adalah sebuah museum ya. Sementara Al-Aqsa itu adalah Masjid Al-Aqsa itu ternyata ada di halaman bait suci. Dome of the Rock itu dibangun di atas bekas bait suci. Artinya memang diinjak-injak oleh bangsa lain, oleh antikristus itu loh maksudnya, goyim, oleh orang kafir. Bangsa lain itu maksudnya kafir itu loh, orang goyim itu loh. Maksudnya orang pagan di luar Tuhan. Karena orang Yahudi itu hanya mengenal dua, orang kita sama orang mereka. Di dalam kita atau enggak. Nah maksudnya ini adalah orang kafir. Kita orang percaya, mereka orang kafir. Sama seperti orang Islam, sama ya. Orang Islam dan orang kafir, begitu kan. Goyim dan Gentiles. Ya, Gentiles dan orang the Jewish dan Gentiles. Nah inilah Gentiles. Gentiles itu sering disamakan dengan pagan. Lalu makna yang kedua, makna rohania tadi. Ternyata bait suci itu siapa? Allah. Kalau bait suci itu ternyata anak domba. Berarti kalau kamu di luar Yesus, maka kamu akan disebut dengan bangsa-bangsa lain, Gentiles atau Goyim. Ya, nah itu yang dimaksud seperti itu. Nah ini dulu sudah pernah belajar ya, nggak usah dibaca lagi. Di bawahnya ini adalah dasarnya bait suci ya. Di bawahnya Dome of the Rock itu. Sementara Masjid Al-Aqsa itu yang Gentiles. Orang kafir itu loh. Memang kita tidak mengenal kata kafir ya, orang Kristen ya. Orang Kristen dan Yahudi tidak mengenal kata kafir, tapi Gentiles. Kita balik lagi dalam Wahyu 15 tadinya. Maka kita sekarang mengerti bahwa kalau kamu di luar Tuhan, maka kamu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kamu jalan satu-satunya, kamu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen, sama-sama berkata tubuh kita ini adalah bait suci. Ya kan? Tubuh kita ini bait suci. Pembangunan bait suci itu dengan tubuh kita. Kita punya paradigma yang sama tentang bait suci dengan orang Yahudi. Kalau orang Islam beda. Ya. Orang Islam beda. Tapi orang Kristen dengan orang Yahudi sepakat tubuh kita lah bait suci.
tempat Allah bertahta bersemayam di dalamnya. Jadi kalau di luar tubuh kita yang kalau kita tidak suci lagi, maka kita adalah Gentiles. Ya, orang Yahudi menyanyikan nyanyian Musa, orang Kristen menyanyikan nyanyian anak domba. Ini sama dengan Wahyu 12. Ya, dalam Wahyu 12, maka marahlah naga itu siapa? Islam ya, orang-orang Islam, setan ini ya, Allah SWT. Pergi memerangi keturunannya yang lain yang punya hukum Allah, Torah. Siapa yang punya Torah? Orang Yahudi. Memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang punya kesaksian Yesus? Orang Kristen. Ia tinggal berdiri di pantai laut. Allah SWT itu tinggal berdiri. Pantai laut ini apa, saudara? Perbatasan antara alam kubur, Hades, dengan dunia nyata, dengan dunia ini. Allah SWT itu suka melakukan siksa kubur, saudara. Nah, inilah tempatnya. Allah SWT ada di sana. Antara batas dunia dengan dunia orang mati. Itulah tempatnya si Allah SWT. Berdiri di pantai laut. Naga ini adalah Allah SWT. Islam. Pantai laut ini adalah alam kubur. Sama dengan Ebis. Perbatasan. Lautnya itu kan perbatasan alam kubur. Nah, orang yang punya hukum Allah adalah Yahudi. Yang punya kesaksian Yesus adalah Kristen. Ya, siapakah musuh yang punya musuh Yahudi dengan Kristen bersamaan? Orang Islam. Jadi antikristus itu bukan orang Tritunggal seperti tuduhannya Yohanes. Itu goblok itu ya orang Yohanes itu ya. Lama-lama saya turut-turut ini orang goblok juga lama-lama ya, kelewatan juga. Sama ya, bagi orang Tritunggal terus Yohanes itu dibilang sesat bidat, bukan saudara. Orang Yohanes bukan musuhnya orang Tritunggal bukan musuhnya orang Yohanes, Unitarian juga bukan musuh. Musuh dari orang Kristen dengan orang Yahudi bersama-sama adalah Islam. Sama di dalam Al-Quran dan hadis, musuhnya Islam dalam keabadian adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi jangan bingung ya. Dalam Wahyu 13, binatang keluar dari bertanduk 10 ini adalah 10 khilafah. Udah jelas, nggak usah dibahas lagi ya. Nah, ini udah pernah kita bahas semua nih ya. Sekarang kita masuk flashback. Kemudian aku melihat orang membuka bait suci ya, tema kesaksian surga. Ketujuh malaikat dengan 7 malapetaka keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih. Saudara, bait suci itu siapa saudara? Bait suci Allah atau Yesus atau kita. Ya kan? Kita adalah bait suci. Selama dunia ini kita adalah bait sucinya Allah. Allah tinggal dalam kita. Lalu ada 7 malaikat keluar dari bait suci berpakaian lenan putih. Apakah lenan putih, saudara? Formula ya. Alkitab itu selalu punya formula ya. Adalah diakoniamu, saudara. Sedekahmu. Perbuatan dikaiosune sadekmu. Wahyu 19 ya. Baik lagi ya. Wahyu 19. Ini ingat-ingat ya. Formulanya selalu diingat-ingat ya. Kain lenan halus. Putih bersih. Lenan halus adalah sadekah dikaiosune atau diakonia dari orang kudus. Ya. Selalu rumus ini dipakai ya. Kalau kamu pakai rumus, kalau kita dalam pemahaman kita, nanti nggak akan bisa lari kemana-mana. Maka kita Wahyu ke-15 itu bait suci dibuka. Ya, bait suci adalah kita dengan diakonia. Lalu ada malaikat ya. Siapakah? Malaikat dengan 7 malapetaka. Loh, kok kita membawa malapetaka nih? Waduh, gawat ini. Apakah orang Kristen membawa malapetaka? Iya, bagi antikris, saudara. Kita ini adalah malapetaka bagi orang-orang pengikut iblis. Ya. Berkilauan dadanya berikan ikat pinggang dari emas, ya kan? Kalau diterusin lagi, ikat pinggang apa? Kebenaran, ya kan? Berikat pinggangan kebenaran di kayu sune, ya kan? Efesus 6 kan? Dari artinya apa? Kemurnian, murni. Diakoniamu, sedekahmu itu jangan buat pamer, jangan buat sombong-sombongan. Tapi kamu tahu kamu berdiakonia karena kamu punya cinta. Dan sudah teruji, ya kan dari emas kan sudah terbukti, sudah teruji.
satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat. Siapakah malaikat? Ya kita. Ya, dalam pelajaran kemarin tentang malaikat, siapakah malaikat? Ya kita. Siapakah Gabriel? Ya kita. Siapakah Mikael? Yesus. Siapakah kerubim? Yesus. Siapakah serafim? Roh Kudus. Nanti bukunya ya, mudah keluar ya. Nah, satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan bait suci dipenuhi sekinah groli, asap kemuliaan Allah dan karena kuasa, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat. 7 malaikat, tadi kita ingat Wahyu 2 dan Wahyu 3, 7 malaikat jemaat, ada 7 malaikat. Ya, 7 malapetaka. Pergilah tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama menumpahkan cawan, timbul bisul jahat. Berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang yang menyembah. Orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yang memakai tanda bisul-bisul yang jahat dari orang yang menyembah. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan yang kena taut, maka airnya menjadi darah orang mati, dan matilah sekalian bernyawa. Dan malaikat ketiga menumpahkan cawannya atas sungai, dan sungai menjadi darah, dan mendengar malaikat berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan sudah ada, engkau yang ada kudus, telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberikan mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Aku mendengar Mesbah berkata, ya Tuhan, Mesbah ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, supaya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan dengan panas api yang dahsyat. Mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Menghujat nama Allah itu maksudnya bagaimana, saudara? Ketika kamu menganggap bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, saudara. Ketika Yesus tidak mati di salib, itu menghujat, saudara ya. Bayangin, kamu tidak mengakui bahwa ibumu ya melahirkanmu melalui vaginanya. Loh, kok aku melalui vagina jijik amat? Loh, itu ibumu loh. Ya, sekalipun ibumu seorang pelacur sekalipun loh. Tapi dia melahirkan kamu. Nah, itu dia yang disangkal, itu bukan ibuku. Nggak mungkin ibuku sampai sebegitu. Nah, itu ya, saudara, itu namanya menghina, menyakitkan hati Tuhan itu ya. Kamu tidak mengakui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nanti ya, malaikat kelima menumpahkan cawannya atas binatang dan kerajaannya menjadi gelap. Binatang antikristus itu ya. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Mereka menghujat Allah di surga karena yang dihujat siapa? Allah di surga. Karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Raja-raja datang di sebelah timur, ya, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis ya. Dulu kita udah belajar 3 roh najis. Apa 3 roh najis? Roh dusta, roh perjinahan, dan penyembahan berhala. Itu semuanya dari Islam. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka. Ya, nanti ada persekongkolan seluruh Islam di dunia itu ya untuk hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, lihat aku datang seperti pencuri. Nah, ini Tuhan mau datang tuh saat itu. Dan berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Lihat, tadi disuruh diingat-ingat, pakaianmu loh, lenan putih. Jangan telanjang, gunakan lenan putih. Jangan telanjang sehingga kelihatan kemaluannya, ada di dalam Wahyu 3 ya, saudara ya. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, aku menasihatkan pada engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Apa saudara? Supaya kamu jangan telanjang. Ya berdiakonia, nggak ada cara lain. Hati-hati jangan sampai kamu nggak bersedekah, nggak berdiakonia loh saudara. Ingat-ingat ya saudara ya. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur, ku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Balik lagi. Wahyu ke-16 tadi ya. Ya, lihat. Jadi setelah nanti ya,
Jadi dari bait suci itu, bait suci yang benar adalah bait suci yang berdiakonia, yang menggunakan malaikatnya itu 7 malaikat siapa kita, 7 jemaat dengan kain putih, yaitu bait suci yang selalu bersedekah. Gereja yang benar adalah gereja yang selalu bersedekah. Selalu ada makanan di rumahku. Bukan Yehova makan, bukan. Tetapi orang-orang miskin itu makan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Malaikat ketujuh menumpahkan cawanya dari angkasa dalam bait suci, ya, dan dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring sudah terlaksana, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu jadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel, ya, untuk memberikan banyak jawab. Semua pulau hilang nyenap, tidak ditemukan lagi. Hujan es sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah. Karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Cerita di dalam Wahyu 16 ini sama seperti di dalam tulah Mesir, ya. Keluaran 4 sampai 12. Itu seperti tulah Mesir kejadiannya, ya, hampir mirip dengan tulah Mesir. Ada hujan es, darah, lah, ya kan? Semuanya ada katak, semua itu, ya. Aduh, itu semua itu ada semua, ya. Saudara, kisah-kisah tentang ini, segala bencana yang terjadi bagi umat manusia, segala bencana, kalau kamu tidak di dalam Tuhan, maka bencana itu benar-benar sebagai bencana yang mengerikan. Ya, kamu stres, saudara. Bara bisul-bisul itu kan karena stres, kan, depresi, kan. Orang-orang tuh sulit kalau lagi depresi, keluar eksim, depresi itu, ya, bisul, apalagi yang paling sering itu penyakit-penyakit kulit itu semua karena akibat dari orang-orang depresi dan stres. Dan itu akan terjadi, ya. Terjadi di mana kita, ya, saya tadi bilang bolak-balik, ya, orang mau benci kita itu nggak usah pakai alasan, padahal kita udah bikin baik sama siapa-siapa, tapi orang tetap benci sama kita. Orang benci sama Yesus, alasannya apa coba? Kita mau benci mah benci saja, kan? Jadi hati-hati dengan kebencian itu, saudara. Kebencian itu yang membuat kamu stres. Kebencian itu yang membuat kamu depresi. Tanpa kamu sadar, kamu depresi. Tanpa sadar, orang yang hatinya penuh dengan cinta, maka dia tidak akan depresi. Tapi masalahnya, depresi itu menular. Kebencian itu kamu salurkan, kamu jadi depresi gara-gara ada orang benci kamu. Jadi, kalau ada orang nggak suka sama kamu jangan terpengaruh. Kalau kamu terpengaruh, maka kamu akan kena bara, bisul-bisul juga. Ingat, kita tidak menggunakan tanda antikris loh. Kita punya cinta yang melimpah. Makanya dibilang hati-hati, kamu harus selalu mengenakan kain lenan putih. Anda harus selalu punya cinta dalam hatimu. Kalau kamu masih menyimpan kemarahan, kebencian, sementara kamu berdiakonia, maka diakoniamu sebenarnya bohong loh, saudara. Ketika kamu berdiakonia, kamu harus belajar introspeksi. Ada nggak kebencian, kemarahan di hatiku? Ingat, waktu Anda melakukan diakonia, itu adalah perjamuan Tuhan loh, saudara. Kamu harus periksa hatimu loh. Ya, saya kemarin lihat di mana ya ada orang diakonia itu pilih-pilih, ya, saudara, ya. Hati-hati, saudara. Terus dia ngenyek, ya. Udah bagus dikasih makan, udah bagus. Adanya ini. Loh, nggak boleh loh, saudara. Anda yang menjadi pengurus di Hagios Umum Pagi, ada banyak orang miskin ikut minta beasiswa, sembako. Kamu tidak boleh menganggap mereka hina loh, saudara. Mereka itu adalah malaikat yang Tuhan kirim loh. Ya, Ibrani 13. Supaya kamu punya kesempatan melayani para malaikat ini loh. Jadi Anda hati-hati, Anda jangan sampai Anda berdiakonia, Anda menjadi pengurus sambil Anda mengeluh karena orang-orang miskin ini merepotkanmu. Lalu kamu bilang, udah bagus dikasih begini, masih begini, masih begitu. Oh, nggak boleh, saudara. Berarti kamu pecundang, hatimu tidak baik. Kamu tidak mengenakan ikat pinggang emas. Hati-hati, saudara, ya. Jangan sampai diakoniamu rusak, kainmu ternodai. Kain lenan putihmu ternodai, itu hati-hati, saudara.
Jadi ketika kamu berbuat kebaikan pun, kamu harus jaga hatimu. Kita di sini kasih homeless ya. Peter itu kan salah satu yang kita udah bagus, gue kasih uang, udah bagus, gue kasih makan, udah bagus. Nggak boleh, saya nggak boleh begitu, saudara. Saya tahu, saya maklum. Peter ini kan biang kerok, saudara ya. Itu sampai tukang-tukang masak pada jengkel ya, karena suka nyuri makanan. Saya bilang, ya karena lapar. Ya, tapi kan nggak boleh begitu nih. Ya kamu harus ngomong. Kalau kita lagi khotbah, Peter itu suka di dapur, saudara. Nunggu makan. Ini orang lapar, saudara. Dia nunggu di dapur. Jadi pada kalau kita pada marah, terus saya belain, saya ngomong, nggak boleh kamu begitu sama Peter. Bukan kita memanjakan, bukan, nggak ada urusannya. Kita harus ngomong, panggil. Makanya saya bercandain, Peter, kamu di mana? Sini jadi masuk. Saya bercandain supaya. Jadi kamu nggak boleh, kamu menyinggung dia. Kamu nih nggak boleh begini, nggak boleh, saudara. Tersing sakit hati dia. Orang miskin itu gampang sakit hati loh. Rumong melarat. Jadi kamu harus melayani, sekalipun kamu tahu dia niat mau nakal. Usahakan kamu ngomong yang baik. Itulah rahasia cara berdiakonia yang benar. Supaya kamu berdiakonia, kain lenan putihmu jangan tercemar loh, saudara. Jadi sikap hatimu kudu benar, penuh cinta. Kamu nggak bisa diakonia, kamu sambil ngenyak orang itu yang kamu mau kasih makan. Nggak bisa, saudara. Kamu mau diakonia, mau sedekahan, tapi kamu sambil menghina mereka. Ya mengaku, anaknya jelata. Kamu sambil kasih orang miskin. Oh, nggak boleh loh, saudara. Kamu nggak diberkati loh itu. Bahkan kamu menyakiti hati Tuhan loh. Jadi kutuk kan? Kamu makan perjamuan Tuhan dengan tidak layak loh. Jadi kutuk loh, saudara. Jangan ya. Lakukan perjamuan Tuhan itu dengan baik. Ya. Nah, balik lagi tadi. Jadi ketika kita ya depresi, kita itu di api itu ya tadi ya api, ya dilemparkan api segala menghanguskan mereka, ya kan? Itu kan fitnahan lah, depresi lah, ya kan? Panah api dari si jahat itu ya, fitnahan, ucapan-ucapan jahat, perkataan-perkataan jahat. Kamu ada orang berusaha melempar ke kamu, ya jangan, saudara, ya kan? Tetapi orang-orang yang dilempari fitnah tidak ikut depresi, dia tetap baik. Dia menaruh bara api di atas kepala musuh-musuhnya. Inilah dia, saudara. Ya, itulah namanya ketika kita difitnah dan kita tetap baik. Itulah menumpahkan cawanya ke atas matahari, diberi kuasa menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan dengan panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat. Kalau udah dibikin baik aja masih menghujat. Ya kan, udah kita bikin baik aja masih maki-maki saya kan. Tuh ya, saudara ya. Jadi, tapi itu tugasnya kita. Supaya kita makin murni. Rahasia ini kamu tidak akan dapatkan dari manapun, saudara. Kamu pikir berdiakonia sedekah cuma gitu doang, saudara. Kamu jangan sembarangan, saudara ya. Kalau kamu tidak melewati ini, kamu tidak lolos loh diakoniamu. Itu tidak layak loh sedekahmu. Perjamuan Tuhanmu nggak layak. Hati-hati. Cawan kata binatang, kerajaan menjadi gelap mengikuti mereka karena kesakitan. Ya, mengucat Allah di sorga karena kesakitan, karena bisul, tetapi mereka tidak bertobat. Mengapa saudara tidak bisa bertobat? Karena sudah nggak ada Roh Kudus lagi. Bah, kalau gitu ngapain dia nggak bertobat, ngapain kita bikin baik, kita bunuh saja, Pak. Nah, itu dia. Kamu kan berbuat baik supaya dia bertobat. Berarti kamu pamrih, saudara. Kamu berbuat baik dengan harapan suatu hari dia jadi baik kan? Itu namanya pamrih. Kalau kamu mau berbuat baik, kamu jangan berpikir suatu hari dia akan baik. Itulah sedekah yang benar, saudara. Jangan kamu berbuat baik sama orang dengan mengharap suatu hari dia akan baik sama kamu. Berarti ilmu kamu masih cetek, rendah. Suatu ketika dia nggak baik sama kamu, malah mentung kamu gimana? Sewot kan? Berarti kamu nggak pakai emas murni. Ketika kamu berbuat baik, hatimu harus tetap baik, saudara. Sekalipun dia tetap tidak baik. Bahkan dia akan mentung, masih maki-maki Tuhan Yesus. Contoh, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang.
Orang yang sama teriak-teriak saliban dia kan? Dan Yesus masih berkata, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Karena ikut-ikutan hasutan dari para imam Saduki ini kan. Jangan berbuat baik supaya orang lain berbuat baik sama kamu. Berbuat baiklah karena kamu memang mau berbuat baik. Dia mungkin akan tetap mengutuki Tuhan. Ya biarin saja. Ya kan? Ya saudara ya. Nah, malaikat yang keenam dan ketujuh ini beda lagi ya. Malaikat yang keenam ini ya adalah peperangan ya. Mulut naga dan mulut binatang, mulut kuat tiga roh najis. Sungai Efrat kering. Perang dunia ketiga ini memang akan terjadi. Tapi bukan karena Israel lawan Hamas ini, bukan. Orang-orang Islam ini nanti. Ya, orang-orang Islam ini akan membuat sebuah tanda-tanda ajaib. Antikristus ini kan. Ini kan sebenarnya antikristus, tanda-tanda ajaib. Binatang itu membuat tanda-tanda ajaib. Ya kan? Ketika bencana-bencana itu datang kepada manusia, ketika kutuk Mesir itu datang kepada orang Mesir, maka itu adalah sebuah kutuk, sebuah malapetaka, katastrofe. Tapi ketika bencana itu datang kepada orang Kristen, itu bukan menjadi petaka loh saudara. Karena kamu diloloskan. Iya. Menumpahkan cawan ke atas bumi, timbullah bisul jahat berbahaya memakai tanda dari binatang dan menyembah patungnya. Depresi itu datang ya hanya kepada atau tekanan apapun, bisul-bisul jahat segala tanda. Ini hanya datang, semua ini hanya datang ya terjadi menjadi bahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Sama seperti tulah di Mesir. Sama-sama di Mesir, orang Israel kan sama-sama di Mesir. Mengapa di daerahnya orang Israel tidak terjadi semua tulah di Mesir? Kejadiannya sama, tapi belok. Kataknya belok nyebrang. Seakan-akan nggak peduli ada kamu. Dicuekin. Tidak ada air berdarah di dalam komunitas orang Israel di Mesir. Airnya tetap air. Tidak ada gelap gulita di dalam komunitas orang Israel yang ada. Ini cuma di Mesir. Tapi kejadiannya ada. Tapi apakah benar seluruh Israel itu, seluruh wilayah orang Israel itu terang benderang? Ini pertanyaan, itu kan yang dikhotbahkan oleh pendeta kan seperti itu kan. Saya kok nggak yakin loh saudara. Yang saya percaya, yang saya mengerti, ketika orang-orang Mesir itu mengalami hal yang buruk, orang Israel juga mengalami hal yang buruk. Beda ya, orang Israel sudah siap. Contoh anak sulung. Kan disuruh kasih dulu kan, darah anak domba di pintu rumahnya. Jadi sudah ngerti, sudah dipersiapkan dengan segala macam bencana. Segala peristiwa di dalam hidup kita, kalau kita tidak mengerti, maka itu adalah bencana. Tapi begitu kita mengerti, maka itu adalah sebuah berkat. Segala kesulitan dalam hidup kita, kalau kamu tidak bisa menghandle depresinya, maka itu adalah bencana. Contoh, siapa di sini punya utang 10 miliar? Bencana nggak tuh saudara, punya utang 10 miliar? Belum tentu. Kalau kamu ini pengusaha, punya utang 10 miliar bukan bencana, malah dicari utang 10 miliar. Benar nggak? Karena kamu tahu cara mengelola hutang itu. Sengaja punya utang supaya nggak bayar pajak. Benar nggak? Kita kan bilang jangan punya utang, karena utang itu kan bencana itu kan. Tetapi ada orang sengaja berhutang supaya dia mengurangi pajaknya. Karena ada utang kan. Bencana bukan jadi utang itu. Bukan. Ya kan? Sakit itu bencana nggak saudara? Gara-gara sakit kamu tinggal di rumah, istrimu tenang. Coba kamu sembuh saudara, kamu makanya di Alexus setiap hari. Bencana nggak tuh? Yang bencana yang mana tuh? Ya kalau bisa sembuh tapi jangan di Alexus, ya nggak bisa. Watak suamimu kayak asu kok. Titiknya disebar di mana-mana. Makanya dikasih sakit ya biar di rumah. Nah, kamu yang lagi sakit, ayo di rumah maaf ya, saya bukan lagi menghina. Banyak sekali orang di dalam kelemahan dia, kayak Ibu Priscilla Smith Julie itu yang di Semarang sering saya cerita. Dalam butanya dia malah ngerawat orang yang nggak buta loh, tapi sakit jiwa. Jadi bencana itu apa sebenarnya definisi bencana dalam hidupmu? Bencana itu kalau kamu nggak bisa handle.
utang, kamu nggak bisa handle, bencana, kamu terlalu cantik, bencana saudara, diculik saudara, diculik dibawa ke Eropa dijadikan pelacur. Iya, iya kan banyak yang begitu kan? Atau kamu dikhianati sama suamimu, dijual sama suamimu sendiri, dilelang, karena suamimu ternyata banyak utang. Tapi kalau kamu tidak cantik, siapa yang mau sama kamu, saudara? Misalnya, Anda terlalu ganteng, kamu punya suami terlalu ganteng, saudara. Bencana nggak, saudara? Tiba-tiba dirayu sama sama orang yang badannya kekar, saudara. Suamimu kabur sama orang yang badannya kekar. Suamiku dicuri sama lelaki lain. Bencana besar itu, saudara. Soalnya suamimu ganteng melambai, repot, saudara. Jadi mau cantik, ganteng, kaya, miskin. Miskin bencana nggak miskin? Miskin ya adalah sebuah bencana ketika kamu tidak bisa menghandlenya. Miskin kelamaan. Miskin itu jangan lama-lama. Miskin itu buat batu lompatan buat kamu untuk mengerti. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Nah itu yang dimaksud saudara. Ya. Nah kita balik ya. Ini kan tadi kan cerita moralit ya. Namanya apa namanya short makna dari Wahyu 15:16 ini kan. Intinya saudara ya, intinya dari Wahyu 15:16 ini ya saudara ya. Di dalam masa-masa antikris ini, kamu harus tetap berbuat baik. Sekalipun mereka tidak mungkin bertobat, mereka tetap mengucap Tuhan. Maka kita harus tetap berbuat baik. Ingat-ingat saudara, siapapun kepada siapapun. Hanya kamu harus berhati-hati. Ya, harus jangan pity, selalu mercy. Ya, utamakan mercy. Nah, saudara, kalau hati kamu baik, itu akan memurnikan hatimu. Latihannya dari sekarang. Tidak mungkin nanti kamu cukup-cukup jadi baik, itu tidak ada, bohong. Saudara. Kebaikan hatimu itu dimulai dari sekarang. Dari ketika semuanya baik-baik saja. Maka kamu akan benar-benar jadi orang baik. Karena semua itu terjadi, ya apapun kebiasaanmu itu, dimulai, karaktermu, sifatmu itu dimulai dari kebiasaanmu setiap hari. Kuasailah dirimu. Nah, kalau kamu tidak bisa menguasai, maka itu bencana, saudara. Diri kita sendiri adalah bencana. Seharusnya kamu baik, malah kamu marah. Seharusnya kamu marah, malah kamu takut marah. Itu bencana. Berapa banyak orang di sini dilangkai haknya, dia diam aja karena takut. Kalau saya diam aja dilangkai pun karena takut, karena saya nunggu, kamu mau apa? Saya nunggu. Begitu saya tahu kamu nggak benar, saya akan cakap, enggak ya enggak. Jadi intinya bencana adalah ketika kita tidak bisa menghandle sesuatu. Bukan masalah itu adalah badai, bukan masalah itu adalah hal buruk, bukan masalah itu adalah sakit, bukan masalah itu miskin atau kaya, ganteng, nggak ganteng, bukan masalah. Intinya kau bisa mengelolanya nggak? Bencana itu adalah ketika kamu tidak bisa mengelola segala sesuatu, maka itulah bencana. Ya, kalau kamu bisa mengelola, maka itu bukan bencana. Bahkan kekayaan yang kamu tidak bisa kelola akan menjadi bencana bagimu. Kesehatan yang tidak bisa kamu kelola akan menjadi bencana bagimu. Kebahagiaan yang tidak bisa kamu kelola akan menjadi bencana bagimu. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa kamu kelola akan menjadi bencana bagimu. Makanya Tuhan ajari kita, ya Mazmur ya, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Itu penting. Itu ya saudara ya. Belajar segala sesuatu dikelola. Makanya saya melihat ada beberapa orang dikasih duit banyak nggak mau. Enggak Pak, segini saja. Karena dia tahu dia nggak bisa mengelolanya. Segini saja, aku mau hidup segini saja. Enggak apa-apa, tenang Pak, hidup segini, aku sanggupnya segini. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang seperti itu, karena dia nggak nyentrik, dia bijaksana. Kalau aku punya uang sampai miliar, sampai triliun, belum tentu aku bisa mengelolanya. Jadi ada banyak hal ya, ada banyak hal. Saya dulu nggak mau punya pelayanan enak ini ya, saya maunya disusun saja. Hidup saya udah tenang. Hidup saya sekarang ini rada nggak tenang nih saudara ya. Rada katastrofe nih, rada bencana juga. Hidup saya nggak tenang jadi sekarang ini ya. Cuman saya harus coba tenang, saya harus coba. Saudara, sukses
Orang makin tinggi puncak, makin makin top ya, makin depresi, saudara. Depresinya makin banyak, stresnya makin banyak. Kalau kamu tidak bisa mengelola stresmu, kamu akan jatuh di puncak karirmu. Tapi kalau kamu bisa mengelola stresmu, kamu akan naik ke puncak. Nangkep nggak, saudara? Seberapapun levelmu, kamu harus bisa mengelola stresmu. Kalau kamu sudah nggak bisa mengelola stresmu, cukup di situ. Seberapa kamu bisa mengelola stresmu dan depresimu, ya itulah keberhasilanmu. Tapi jangan kamu mengelola depresimu dengan mengorbankan anak istrimu dengan keluargamu, saudara. Ya, ingat-ingat ya, saudara ya. Tapi kalau kamu bisa mengelola depresimu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, ya kehidupan pribadimu, kamu tetap, maka Tuhan akan bawa kamu naik, 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 naik lagi, naik lagi. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.